warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fitrawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Nela Asrayani, tenaga pengajar dari SMA Negeri 1 Kodeoha bidang studi matematika. Baik, Assalamualaikum Ibu Nela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nel? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu Nela, hari ini kita akan melakukan percakapan observasi. Sebelum nantinya saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan kita melakukan observasi ini sebagai langkah awal agar Ibu Nela lebih siap lagi dan lebih percaya diri lagi nanti dalam membawakan pelajaran sehingga pembelajarannya lebih baik lagi untuk murid. Baik Bu Nel, jadi kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu Nela capai dalam kegiatan pembelajaran nanti? Jadi tujuan pembelajaran yang saya rancang ini ada dua, yaitu peserta didik mampu menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan pada bilangan untuk menemukan dan melakukan kedua operasi tersebut pada polinomial dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu melakukan perkalian pada polinomial dengan menggunakan model luas tabel dan sifat distributif dengan baik. Oke. Lalu area pengembangan yang Ibu Nela ingin capai di sini apa itu? Jadi area pengembangan di sini ada dua yang akan saya capai, yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Jadi area pengembangannya adalah pengetahuan dan keterampilan gitu ya. Baik, ini saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang nantinya Ibu akan terapkan di kelas. Yang dilihat dari strateginya, modelnya, dan juga metode pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Jadi model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning, kemudian metodenya yaitu penugasan, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Strateginya gimana? Strategi yang kita terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dari segi strategi Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian modelnya problem based learning, dan metodenya adalah tanya jawab ya Bu. Baik Bu Nela, kira-kira media apa yang Ibu Nela nanti akan gunakan di situ? Jadi media yang saya gunakan yaitu saya membuat materi itu dalam bentuk PowerPoint, kemudian saya tampilkan di depan kelas menggunakan proyektor. Oke, baik ya. Jadi ada beberapa media yang akan dipakai, proyektor, laptop tentunya, kemudian materinya dalam bentuk PowerPoint. Baik Bu Nel, kira-kira kegiatan pembelajaran ini kapan akan Ibu Nela rencanakan lakukan, di hari apa, kemudian di kelas berapa, dan jam berapa Bu Nel? Jadi saya mengajar itu jadwal saya hari Senin depan ya? Ya, hari Senin depan di kelas 11 Merdeka 4 jam pertama sampai jam ketiga. 11 Merdeka 4. Jadi insya Allah di minggu depan di hari Senin saya akan masuk mengikuti dan melihat kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Nela lakukan, yaitu hari Senin depan, kemudian di kelas 10 Merdeka 4 ya Bu Nel, kemudian di jam pertama sampai jam ketiga. Baik Bu Nel, terima kasih banyak ya Bu Nel atas waktunya yang sudah sedia mau bincang-bincang dengan saya dalam kegiatan praobservasi kita. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Siap belajar hari ini? Siap, Bu. Jadi untuk mengawali pembelajaran kita hari ini,
Bersiap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, Ibu akan cek kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Sakit. Siapa lagi? Rana Putri. Sakit. Siapa lagi? Yang Alfa ada? Yang Isin? Baiklah, kita doakan teman-teman kita yang sakit. Jadi pembelajaran kita hari ini itu judulnya operasi aljabar pada polinomial. Apa judulnya? Operasi aljabar pada polinomial. Operasi aljabar pada polinomial. Jadi sebelumnya ini kita telah mempelajari pengertian dari polinomial. Apa kata lain dari polinomial? Apa itu suku banyak? Coba. Satu orang? Siap. Ya, di Yuni. Suku banyak terdiri dari koefisien dengan variabel x dan konstanta. Contohnya, x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 2. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua ya. Jadi, melalui model pembelajaran problem based learning dengan diskusi kelompok dengan berbantuan KPD, peserta didik mampu satu, menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan pada bilangan untuk menemukan dan melakukan operasi tersebut pada polinomial dengan tepat. Dua, melakukan perkalian pada polinomial dengan menggunakan sifat distributif dengan baik. Adapun rangka-rangka pembelajaran kita hari ini, Ibu akan melakukan asesmen diagnostik. Asesmen awal. Kemudian yang kedua, penjelasan PowerPoint. Kemudian yang ketiga, mengerjakan LPD dengan kelompok. Selanjutnya, presentasi. Kemudian asesmen sumatif. Keenam, kesimpulan dan ketujuh revisi. Masih semangat? Masih. Ice breaking sekarang ya. Iya, Bu. Supaya semangat. Iya, Bu. Baik anak-anakku sekalian, Ibu akan melakukan asesmen awal ya untuk mengetahui bagaimana kemampuan kalian kemampuan awal kalian pada pembelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan soal untuk asesmen awalnya.
Tentukan hasil penjumlahan polinomial Px dan Qx. Qx ya, Qx itu 10 X pangkat 2 ditambah 12 X dikurang 13. Jadi yang dijumlahkan itu yang memiliki variabel dan pangkat Yang sama. hasil dari penjumlahan Px dan Qx itu sama dengan 6X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 tambah X dikurang 3. kurang 3. ada yang kurang jelas dan penjelasan ibu. Kalau kurang jelas, kurang paham, ditanyakan. Ya, paham? Paham, Bu. Teman sebelumnya sudah dibagi kelompok. Sudah, Bu. Sudah duduk dengan kelompoknya. Sudah, Bu. Hai, Halo. hai, Halo. hello, Hai. hello, hai. Hai, hello. Lalu konsentrasi. Konsentrasi, Bu. Baik, karena anak-anakku sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, jadi ibu mau membagikan LKPD, ya. Jadi di LKPD ini dibagikan masing-masing kelompok ya. Satu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi silakan ikuti langkah-langkah petunjuk pengerjaan LKPD yang ada di LKPD-nya masing-masing kelompok, ya. Waktu pengerjaannya itu 15 menit, ya. 15 menit, kemudian konsentrasi juga 15 menit, ya.
Kirani yang akan menjelaskan materi. Saya Rizda sebagai notulen. Baik, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada notulen agar menulis soal yang akan dikerjakan dan dijelaskan oleh Adik Kirani. Kepadanya saya serahkan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi penjelasan dari kelompok 1. Yang mana tadi ada sedikit kekeliruan, ya. Jadi sini ada 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 10 ditambah 1. Tadi jawabannya di sini pangkat 4. Seharusnya kalau penjumlahan itu pangkatnya tidak Tambah. Silakan kumpulkan LKPD-nya. LKPD-nya dikumpulkan masing-masing kelompok. Baik, anak-anakku sekalian, karena kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini, jadi Ibu mau melakukan asesmen sumatif, ya. Kan tadi ada asesmen awal atau asesmen diagnostik. Jadi Ibu mau setelah pembelajaran ini, apakah pemahaman kalian sudah baik atau perlu ditingkatkan? Waktunya 5 menit. Oke, selesai. Kumpul. Anak-anakku sekalian, kita akan melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini. Saya akan bertanya sama anak-anak semua, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana di bagian mana menurut anak-anakku semua hal yang paling sulit dalam pembelajaran kita hari ini? Satu orang, siapa? Yang mewakili? Lutfia. Berkalian, Bu. Di perkalian. Nur Alam. Di bagian mana menurut Nur Alam bagian yang paling sulit? Di pengurangan, Bu. Di pengurangan. Oke. Enter Hilman. Pangkat, Bu. Pangkat. Abdi di mananya? Di bagian substitusi, Bu. Oh, di bagian substitusi. Baiklah. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa saja yang perlu diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya? Istiana? Bu, Ya, Istiana. kalau bisa Bu, kasih ada gamenya Bu. Oke, baik. Nanti pertemuan selanjutnya kita lakukan Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Saya
pembelajaran tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian aljabar polinomial mengajarkan kita bagaimana memanipulasi dan menyederhanakan ekspresi aljabar yang melibatkan variabel dan pangkat. Dasar operasi aljabar, materi ini memperkuat pemahaman kita tentang operasi dasar aljabar penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, tetapi dalam konteks yang lebih kompleks, yaitu polinomial. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan hari ini, materi yang akan Ibu ajarkan minggu depan itu mengenai teorema sisa, ya, mengenai teorema Sisa. Jadi silakan anak-anakku pelajari di rumah agar ke depan pertemuan selanjutnya pembelajaran kita lebih asik, ya. Jadi saya minta anak-anakku rajin belajar di rumah, kemudian kurangi main gadget, ya. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, satu orang pimpin doa. Persiapkan teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Mari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk anak-anakku telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Fitrawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Kode OH Kabupaten Kolaka Utara. Kali ini saya masih ditemani oleh rekan saya Ibu Nela Asrayani dan Ibu Fitriyani sebagai pengajar praktik di program guru penggerak angkatan 11. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Fitri. Assalamualaikum Ibu Nela. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Fitri dan Ibu Nela? Baik. Alhamdulillah. Baik ya Ibu Nela, jadi percakapan kita akhir ini adalah pasca observasi dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan proses observasi yang telah kita laksanakan di kelas yang Ibu sudah lakukan. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya setelah kegiatan supervisi kelas agak canggung dan terasa lega, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke. Bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Jadi area pengembangan yang saya lakukan yaitu di area pengetahuan. Saya melihat peserta didik sudah mampu menerapkan
operasi aljabar pada polinomial. Kemudian di area pengetahuan, saya lihat peserta didik sudah mampu menyajikan hasilnya di depan kelas. Oke, jadi area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas itu yang terkait dengan masalah pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Lalu langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang Ibu sudah lakukan? Jadi langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang saya lakukan tentunya sudah sesuai dengan modul ajar yang saya susun. Nah, itu Bu. Jadi seperti itu Bu Ya. ya. Menurut Ibu, sejauh mana pengembangan yang Ibu sudah lakukan? Apakah sudah berhasil atau belum? Menurut saya alhamdulillah sudah baik karena peserta didik sudah mampu mengembangkan sesuai dengan yang saya susun pada. Jadi alhamdulillah ya Bu Nel, jadi pengembangan yang Ibu sudah lakukan sudah berhasil di kelas dan peserta didik juga sudah paham tentang apa-apa yang Ibu sudah paparkan tentang materi binomial ya Bu? Ya, polinomial. Polinomial ya. Baik Ibu Nela, menurut Ibu Nela, kira-kira kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di kelas itu apa-apa saja kendalanya? Jadi kendala yang saya hadapi itu mungkin semua guru juga mengalaminya, yaitu murid kurang aktif dalam diskusi. Oh, jadi masih ada beberapa peserta didik atau murid yang belum aktif dalam kegiatan pembelajaran, diskusi dalam kegiatan diskusi ya Bu ya. Iya. Dan kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu Nel, sampai ada anak yang belum aktif dalam kegiatan pembelajaran itu? Mungkin kedepannya saya akan membagi kelompok berdasarkan minat dan gaya belajar siswa peserta didik agar dapat lebih aktif di diskusi kelompok. Jadi seperti itu. Luar biasa sekali ya. Jadi apa yang Ibu rencanakan nanti ke depannya mudah-mudahan bisa terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin kemarin itu. Lalu Ibu Nela, kira-kira kapan rencana pelaksanaan itu yang Ibu Nela akan laksanakan? Jadi mungkin dalam waktu dekat ini belum. Rencananya semester depan karena sekarang juga lagi persiapan menghadapi ujian semester. Oh ya, jadi seperti itu Bu ya. Karena waktunya sudah untuk sekarang Mas sudah sudah sangat mepet untuk pelaksanaan ujian semester. Jadi rencana Ibu nanti semester depan. Iya, semester depan. Baik. Terima kasih banyak ya Bu Nela atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sudah rencanakan bisa terlaksana dengan dan terrealisasi dengan. Dan akhirnya hari ini selesailah kegiatan coaching pembelajaran kita pada hari ini bersama Ibu Nela Asrayani dan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Fitri Fitriani. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Fitri yang sudah meluangkan waktunya untuk menemani kami dalam kegiatan pasca observasi ini. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nela yang sudah bersedia untuk bincang-bincang dalam percakapan coaching kita hari ini. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.